Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Gus Peti sedang bersama Bapak kita Pak Toha yang menjadi panitia Isra Mi'raj di Dukuh apa desa Pak? Desa Sukamakmur ya. Di mana beliaunya bisa dibilang sukses lah. Kita tertarik mau bertanya-tanya dulu bagaimana dulu merintis karirnya itu pripun Pak? Monggo Pak. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika yang ditanyakan bagaimana merintis sebuah karir, maka pernah kita sudah merintis karir atau sudah ada usaha dan mendapatkan banyak laba, akan tetapi tidak berkah dan akhirnya jatuh bangkrut dan harus memulai dari nol, bahkan sebelum nol ya. Ibarat orang jatuh itu tidak hanya jatuh ke tanah tapi jatuh ke lumpur yang sangat dalam, sehingga untuk kembali ke titik nol itu harus keluar dari lumpur itu dulu, begitu Gus. Terus tentunya kan ada ngapunten karena saya melihat jenengan itu kalau Indonesianya Anda gitu ya, tapi karena dalam bahasa Jawa itu banyak strata ya. Jenengan itu Anda tapi tinggi, promo gitu. Karena ini viewernya yang nonton bukan orang Jawa aja Gus. Takutnya nggak ngerti gitu. Siap Gus. Gini, saya lihat kan kehidupan jenengan, semoga saya nggak salah lihat ya, begitu religius gitu loh. Sampai sekarang sudah bisa kita katakan ya konglomerat lah, tapi masih ada kepedulian tentang dakwah, tentang Islam, itu kan sesuatu menarik. Ya, maksud dari Gus Peti, ketika panjenengan jatuh ke titik nol ya, yang katanya lumpur tadi terus bangkit lagi itu mestinya atau bagaimananya itu gimana? Pasti kan ada pendekatan religius atau doa lewat gimana atau gimana lah caranya, atau sodako atau gimana itu bagaimana Kak Toha? Ya, justru itu Gus, kami mendapat kunci sukses. Mendapatkan kunci sukses itu ketika kita jatuh tadi ke dalam lumpur. Bahkan untuk keluar dari lumpur itu sangat sulit sekali Gus. Untuk kembali ke titik nol itu loh susah. Jika memang ada titik sebelum nol, yaitu jatuhnya saya itu jatuh ke lumpur yang sangat dalam, sehingga untuk kembali ke permukaan tanah atau titik nol itu perlu keluar dulu dari lumpurnya. Nah itu yang saya alami, karena pada waktu itu setelah merintis usaha, bangkrut, lalu banyak hutang. Nah itu yang saya maksud jatuh ke lumpur yang sangat dalam. Nah disitulah kami waktu itu sudah seperti kayak orang gila Gus, jujur kepala itu pusing rasanya kayak mau pecah, jalan sana jalan sini kayak orang linglung lah ya, bahasanya kayak bisa disebut juga hampir setengah gila. Tapi alhamdulillah pada suatu saat waktu itu fajar, kami tidak bisa tidur, 4:30 kalau nggak jam 4 subuh. Saya datang ke tempat orang tua saya. Waktu itu orang tua saya megang Al-Quran di depan TV. TV-nya hidup, tapi tidak ditonton. Justru bapak saya itu malah membaca Al-Quran. Di samping gitu. Misalnya bapak membaca Al-Quran seperti ini. Nah TV-nya nonton bapak nggak nonton TV. Nah, ketika saya ketok pintunya, bapak melihat ke arah jendela, tahu kalau itu saya, akhirnya dibuka. Seketika itu juga bapak langsung marahin saya, pakai bahasa Jawa yang kira-kira artinya seperti ini. Orang itu mbok yao jangan keluyuran terus, katanya seperti itu. Sholat malam, sholat tahajud, berdoa supaya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menjawab dan terus masuk ke dalam rumah hingga kami duduk di depan TV.
Saya duduk di depan TV. Lah disitulah kami melihat ada Ustadz Yusuf Mansur yang sedang ceramah di TV tersebut. Yang intinya dari ceramah Ustadz itu bahwa kalau ingin sukses maka harus sedekah. Jika ingin kaya maka harus sedekah. Nah, terus di situ ada dicontohkan ada 2 orang yang pingin naik haji plus, tapi duitnya nggak cukup dan dia punya mobil kijang yang sudah tua. Waktu itu di situ dikisahkan dijual seharga 40 juta dan 40 juta semuanya itu disedekahkan. Ada di pondok pesantren dan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu si kedua orang tersebut dapat undian haji. Nggih, yang pada intinya setelah sedekah 40-an juta dapat undian haji yang nominalnya ratusan juta. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya sendiri berpikir, terus apa yang harus saya sedekahkan? Waktu itu saya ingat punya uang 200.000, Gus. Uang 200.000 itu yang 150 saya sedekahkan, yang 50 untuk jaga-jaga di kantong kalau nanti motor saya habis bensin dan lain sebagainya. Nah, yang 150.000 ini saya paksa dan nggak ikhlas. Oh, jujur nggak ikhlas? Ya, jujur 150.000 itu nggak ikhlas, Gus. Saya paksa, saya kasihkan orang. Sepulang dari rumah orang tersebut kurang lebih 100 meter, handphone saya berdering. Pada waktu itu handphone masih tolalit, Gus. Berdering, saya lihat nih orang ini udah 1,5 tahun nggak pernah menghubungi saya dan hari itu menghubungi saya. Yang pada intinya orang tersebutlah lantaran kami mendapatkan balasan 13 juta rupiah, Gus, dari rezeki yang Allah berikan untuk membalas 150.000 yang saya berikan dan tidak ikhlas. Jadi memaksa gitu kan? Harus dipaksa. Alhamdulillah, Gus, sampai beberapa kali kami bersedekah, bahkan nanti ada yang dibalas 95 juta, itu pun kami masih belum ikhlas. Dalam hati ini masih terlalu berat untuk bersedekah 750.000, tapi Allah membalas dengan 95 juta. Itu real dan tidak mengada-ngada. Kamilah pelakunya. Dahsyatnya sodako, nggih, Gus, dahsyatnya. Dan itu tidak perlu waktu lama, nggih. Tidak perlu waktu lama, nggih. Alhamdulillah dalam waktu tidak terlalu lama Allah membalas dengan berlipat ganda sesuai janjinya. Berarti gini, yang men-trigger, yang merangsang pemantik jenengan itu untuk bangkit itu dengan cara bersodako itu, nggih. Lewat karena ada TV tadi itu, nggih. Dan di situ untuk yang dibalas 13 juta tadi itu Allah tidak perlu mengupgrade diri kami karena memang basicnya kami adalah pedagang. Jadi di situ memang ada dagangan yang sehingga kami untung 13 juta. Nah, kalau yang 750.000 dibalas 95 jutaan, itu tadi Allah mengupgrade diri saya. Bagaimana itu ceritanya? Untuk ceritanya, sambungan dari sedekah 150 tadi, kami bersedekah lagi 450, terus yang selanjutnya adalah 750.000. Nah, disitulah ketika saya sedekah 750.000, kami berikan pada 5 orang. Yang orang pertama tadi kita kasih lagi, Gus. Oh, yang 150 tadi. Ya, itu kita kasih lagi. Terus saya cari 4 orang lagi yang memang benar-benar membutuhkan uang dari kami. Nah, anehnya datanglah di kampung kami sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang singkat cerita bos besarnya adalah percaya sama kami untuk menggarap sebuah proyek. Padahal kami belum ada pengalaman sedikit pun bagaimana menggarap sebuah proyek-proyek besar. Sama sekali kami tidak ada pengalaman di situ.
Nah, tapi karena si bos besar tadi juga meyakinkan bahwa ayo nanti saya bantu. Bahkan modalnya pun nanti 40% kita keluarkan dari perusahaan untuk membantu modal sampean. Nah, ini sangat luar biasa. Karena Allah ingin membalas 750.000 dengan berlipat ganda tadi, Allah mempermudah segala sesuatu prosesnya. Intinya Allah mempermudah sebuah prosesnya untuk segera mendapatkan balasan yang Allah inginkan terhadap kita. Alhamdulillah 3 bulan kami dapat 95 juta dari sedekah 750.000 rupiah. Dan itu real karena memang saya ingat-ingat. Karena saya sedang bermain bukan bermain catur ataupun petak umpet, tapi saya tes bener enggak janji Allah ini dalam Al-Quran ini. Nggih, bener enggak janji Allah dalam Al-Quran yang satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat ini. Nggih. Nah ini dan bahkan kita dibalas lebih dari 10 kali lipat, Gus. Bahkan kita dibalas lebih dari 10 kali lipat. Dan itulah alhamdulillah yang kita pakai terus dan terus menerus. Bahkan untuk sebuah karir pun sedekah itu sangat luar biasa, Gus. Untuk menaikkan karir. Karir itu kan berkaitan dengan rezeki, kan? Berkaitan dengan sebuah rezeki. Itu juga dengan sedekah. Jika kita karirnya ingin tinggi dan tinggi, jika kita ingin jabatannya tinggi dan semakin tinggi, maka kuncinya tetap sedekah. Terus gini, Camat, yang perlu ditekankan tadi bahwa dalam sedekah itu sebetulnya ada tidak ikhlas, gitu. Tapi kita harus memaksa tetap supaya sedekah gitu, gitu. Betul. Karena hati ini, Gus, hati ini ternyata ada fase-fase tertentu. Jadi ketika awal-awal harta kita harus kita sedekahkan ke orang, hati ini selalu menolak. Jangan. Itu nyarinya susah. Ngapain kau berikan ke orang lain? Nah, makanya 150.000 yang awal kami tidak ikhlas. 450.000 berikutnya saya juga tidak ikhlas. Bahkan yang 750.000 kami juga belum ikhlas. Terus fase berikutnya adalah 1,5 juta dan itu pun saya tidak ikhlas. Tapi dipaksa terus. Ya. Dan akhirnya pada titik tertentu ketika intensitasnya semakin sering dan bahkan nominalnya semakin bertambah terus, maka keikhlasan hati di kemudian hari itu akan kita temukan, Gus. Karena pada titik tertentu ketika kami bersedekah kurang lebih 15 juta, itu sudah seperti kami membuang puntung rokok yang udah kami hisap. Setelah kita buang, kita tidak menghiraukan lagi. Nggak ada ganjalan lagi. Sudah tidak ada ganjalan lagi. Ternyata hati ini memang perlu dilatih mulai dari sedikit demi sedikit dengan dipaksa. Masalah Allah itu nanti membalas atau tidak di akhirat, wallahu alam, urusan Allah, kita mau dibalas atau tidak di akhirat. Tapi yang jelas kita sedang berlatih untuk bersedekah, berlatih untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, juga berlatih untuk membantu bagaimana agama Islam ini bisa terus berkembang pesat seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus selalu membantu pembangunan tempat ibadah, karena yang sedekah kami yang udah 15 juta, 10 juta itu larinya ke tempat ibadah, Gus. Ngeten enggak? Yang menarik ini jenengan pernah lurah ya? Pernah lurah bisnis sukses. Di tengah kesuksesan itu jenengan tetap punya kepedulian terhadap agama, terhadap dakwah. Itu gimana ceritanya? Apa jenengan punya background pesantren mungkin? Ya Gus, betul. Karena kami santri, Gus. Kami ini adalah lulusan pesantren di Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Kamulan, Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. Kami lulus Mutamimin pada tahun 2005. 2005 kami lulus, Gus. Yang sehingga pesan kiai kami pada waktu itu, jadi apapun harus tetap santri. Jadi pengusaha ya tetap santri,
jadi supir ya kudu santri, jadi pengacara pun ya kudu santri, Pejabat ya. jadi pejabat pun juga harus tetap santri. Itu pesan dari kiai kami waktu itu Gus, yang sehingga ketika Allah berikan keleluasaan rezeki pada diri kami, ya sudah menjadi sebuah kewajiban kalau kami harus terus berjuang memperjuangkan agama Allah atau agama Islam ini Gus. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi dalam situasi apapun posisi kita itu kepedulian terhadap dakwah Islam tetap tidak pernah pudar gitu. Yeah. Harus itu Gus. Satu lagi Cak, sebelum kita masuk sholat maghrib, gimana peran Ibu Simbo? Ya, itu Gus. Ini sedikit cerita. Kadang orang itu meminta doa ke orang tua, orang-orang tua ya, orang-orang yang dianggap orang pintar, orang tua sampai jauh-jauh, ya, sampai berjam-jam perjalanan atau berhari-hari perjalanan. Mereka semua itu kadang lupa. Padahal di rumah kita ada orang yang doanya sangat mustajab, doanya mengguncangkan ars, yaitu orang tua kita, terutama ibu kita. Nah, bersyukurlah bagi kita semua yang orang tuanya masih diberi umur yang panjang, karena doa paling mustajab untuk mendukung kesuksesan kalian adalah doa kedua orang tua, terutama ibu kita. Oke. Terima kasih untuk Cak Toha ya. Semoga karirnya juga sukses ke depan. Amin. Suksesnya juga ke depan semakin meningkat. Dan Cak Toha ini adalah salah satu sosok di antara ada lagi yang di balik layar yang mengapresiasi dakwah sehingga Gus Putih bisa masuk ke daerah. Daerah mana nih Kak? Sukamakmur. Oh iya, satu ya, saya lupa. Tawaringin lama. Jenengan waktu jadi lurah, desa ini menjadi desa unggulan yang anti korupsi. Gimana Cak? Prestasinya gimana? Oke, itulah tadi Gus yang kami sampaikan di awal, bahwa sedekah itu balasannya itu bisa ke mana-mana. Bisa ke rezeki, bisa ke pangkat, bisa ke karir, yang ujung-ujungnya juga kaitannya dengan sebuah rezeki. Yang pada intinya ketika kita ingin menjadi apapun, maka jangan lupa sedekah harus didulukan. Dan alhamdulillah ketika kami menjadi kepala desa, desa kami ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi nasional. Dan itu kita raih bersama-sama masyarakat desa Sukamakmur yang memang bersama-sama menerapkan anti korupsi. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 kemarin KPK RI datang ke desa kami untuk melakukan observasi atau semacam sebuah penghargaan buat desa kami yang terpilih langsung oleh KPK RI sebagai desa percontohan anti korupsi nasional, Gus. Subhanallah, terima kasih. Terima kasih Kak Toha atas ngobrol-ngobrol senja ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi semua yang ada ya, semuanya, dari semua PWR Gus Putih yang ada dimanapun berada, karena ada di mana-mana ya. Matur nuwun, matur nembanun, matur nembanun sangat. Terima kasih sekali, semoga menjadi pengalaman hidup yang sangat berkah, bisa menjadi trigger bagi kami semua. Jadi apapun selalu ingat dengan dakwah. Subhanallah. Matur nuwun, Cak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.